Ketika anak menginjak usia balita, gaya berpikir dan nalar mereka sedanglah berkembang. Jadi wajar jika mereka terkadang bilang nggak mau saat kita bilangin atau membantah perkataan kita sebagai orang tua. Hai millennial parents, berjumpa lagi di channel YouTube saya, Parenting bersama Tandaro. Seperti yang kita tahu, isu terbesar di dalam dunia parenting adalah ketika seorang anak tidak mau mendengarkan dan juga mengikuti nasihat kita sebagai orang tuanya. Ini disebabkan ketika seorang anak menginjak usia balita, ia terkadang menunjukkan bahwa dirinya itu patut loh untuk diperhatikan dan didengarkan. Oleh karena itu, salah satu cara yang balita lakukan untuk menunjukkan sikap ekspresinya tersebut adalah melawan figur otoritas, yakni orang tuanya. Oleh karena itu, kita sebagai millennial parents haruslah mengembangkan kecerdasan dan juga kecerdikan untuk menghadapi sang balita. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua haruslah jelas ingin menyampaikan apa dan juga ingin memberikan pelajaran perilaku apa kepada sang balita. Haruslah fokus dan konsisten ya. Nah, berikut adalah beberapa tips supaya anak mau mendengarkan perkataan kita sebagai orang tua. Yuk simak beberapa tips berikut. Nah, tips yang pertama adalah gunakan kalimat yang sederhana. Meskipun seringkali sang anak membantah dan sedikit-sedikit bilang nggak mau, atau menjawab setiap kali kita menjelaskan, sebetulnya daya berpikir dan menalarnya sedang berkembang. Oleh karena itu, maka kita gunakanlah kalimat yang sederhana untuk mudah dipahami oleh mereka. Seperti contoh, Dek, buahnya dimakan ya. Nah, makannya yang banyak ya. Sebenarnya mereka tahu kok apa yang harus mereka lakukan. Yang dibutuhkan hanyalah kalimat untuk mengingatkan. Jadi kita tidak perlu banyak mengomel panjang lebar. Kita hanya perlu untuk mengingatkannya saja. Dan kita haruslah fokus dan konsisten agar apa yang ingin kita sampaikan kepada mereka dapat paham dan melakukan apa yang ingin kita arahkan atau sampaikan kepada mereka. Tips yang kedua adalah di saat kita memberikan suatu aturan, membuat suatu larangan yang tidak boleh dilanggar oleh anak, diusahakan agar kita juga menjelaskan kenapa kita membuat aturan dan larangan tersebut. Karena sang anak pada umumnya tidak suka kalau dilarang-larang dan juga disuruh-suruh. Mereka tidak menyukainya. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua haruslah dapat menjelaskan kepada sang anak kenapa ya kok dibuat aturan seperti itu. Misalnya seperti ini, Dek, kenapa harus makan buah? Supaya tubuhmu sehat. Kenapa ya kok nonton TV tidak boleh lama-lama? Karena nanti matamu bisa rusak. Nah, dengan begitu anak jadi mudah memahami kenapa aturan tersebut kita buat. Tips yang ketiga adalah kita juga perlu memberikan ruang kepada anak untuk dapat memilih, supaya mereka serasa memiliki kendali atas dirinya sendiri. Contohnya saja kalau saat pagi hari, saat bangun tidur, kita bisa kok memberikan suatu pilihan, tapi pilihannya yang sederhana saja, jangan yang banyak-banyak. Contohnya saja, Dek, mau makan apa? Mau makan nasi atau mau makan roti? Nah, jika anak sudah memilih, contoh, Mah, aku mau makan nasi saja, maka kita kasih mereka nasi, jangan dikasih makan roti. Di usia ini, daya menawar sang anak sedanglah berkembang. Jadi terkadang ia sangat jago sekali menawarnya, iya kan? Dan terkadang di tengah perjalanan anak bisa saja mogok. Oleh karena itu, tips yang keempat adalah kita haruslah menyampaikan dengan jelas apa yang kita harapkan kepada sang anak sebelum ia melakukan suatu aktivitas. Contohnya saja seperti ini, Dek, nanti kalau nonton TV
itu 30 menit saja ya menonton TV-nya. Nah, dengan demikian anak akan mempersiapkan diri untuk melakukan kegiatan tersebut daripada tiba-tiba kita mengomeli sang anak karena kita rasa ia menonton TV terlalu lama. Jadi lebih baik kita menyampaikan, "Dek, nonton TV-nya 30 menit saja." Seperti itu. Kemudian tips yang terakhir, tips yang kelima adalah kita haruslah konsisten dengan kesepakatan apa yang sudah kita buat bersama sang anak. Kita tidak boleh sebagai orang tua senantiasa berubah-ubah, setiap kali itu berubah-ubah, itu akan membuat sang anak bingung. Dan akhirnya ia jadi enggan untuk mendengarkan kita sebagai orang tua, dan kita jadi rugi. Oleh karena itu, penting sekali bagi orang tua untuk mendengarkan sang anak, sang buah hati. Karena dengan mendengarkan itu, kita sudahlah membentuk suatu komunikasi yang baik. Nah, itu dia 5 tips agar anak mau mendengarkan dan menuruti nasihat kita sebagai seorang orang tua. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi sahabat milenial parents semuanya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan sahabat juga bisa kok menulis komentar tentang seputar parenting yang sahabat hadapi, atau bertanya juga boleh di kolom komentar. Insya Allah saya akan menjawab dan mungkin membuat video tentang itu yang sahabat tanyakan. Nah, demikian untuk video yang kali ini. Jangan lupa ikuti terus video seputar parenting di channel Parenting bersama Tandaro.